Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang pengasapan ikan ya. Dalam hal ini kan lele ya. Karena lele banyak sekali diproduksi oleh masyarakat kita ya melalui budidaya pembesaran lele gitu ya. Nanti ada dua cara konvensional atau cara tradisional yang biasa dilakukan dan juga pengasapan menggunakan asap cair ya. Pengasapan ringan ini masih termasuk di dalam seri atau rangkaian teknologi pengolahan ikan ya. Silakan periksa atau cek video-video lainnya di channel ini ya tentang pengolahan ikan. Ini ada beberapa gambar ya, bentuk-bentuk dari lele asap ya. Kelihatan warnanya memang agak kecoklatan dan biasanya mengkilat ya. Kemudian ini juga masakan ya yang biasa dilakukan untuk membuat lele asap itu menjadi kuliner misalnya ya. Ini mangut ya, biasa dilakukan juga. Ini gulai ya, bisa dilakukan ya. Baik, kita lihat pengasapan ikan itu adalah apa ya. Yang pertama, ini pengasapan merupakan teknik ya, melekatkan atau memasukkan ya berbagai senyawa di dalam asap ke dalam bahan pangan ya. Dalam hal ini ke dalam ikan atau daging gitu ya. Nah, nanti senyawa yang dimasukkan ini bisa mengawetkan ya. Jadi ada unsur pengawetan di situ ya. Senyawanya bisa mengawetkan, bisa juga memberi rasa ya atau aroma dan rasa atau cita rasa ya yang khas gitu ya dari asap itu ya ke dalam bahan pangan ya. Awalnya bertujuan memang ya. Tujuannya pertama untuk memperpanjang umur simpan karena di dalam pengasapan itu terjadi juga pengeringan ya. Jadi nanti produk itu menjadi lebih awet karena lebih kering ya. Yang kedua juga ada bahan kimia yang bisa mengawetkan ya, produk ya. Jadi golongan fenol biasanya nanti bisa membunuh mikroba juga ya yang ada di dalam makanan ya yang diasap. Yang kedua juga bisa memberi aroma tadi ya, cita rasa yang khas ya. Produk-produk ikan asap itu memang mempunyai rasa yang khas gitu ya. Kemudian bisa mencegah juga ketengikan ya akibat kerusakan atau oksidasi lemak ya. Jadi terjadinya ketengikan bisa dicegah dengan cara pengasapan ini ya. Nah, sebenarnya di dalam pengasapan itu kombinasi ya. Jadi ada penggaraman. Jadi nanti kita lihat di dalam teknologinya nanti di slide berikutnya ada juga ya. Itu sebelum dimasukkan ke dalam lemari pengasapan ya atau oven pengasapan itu direndam dulu dengan air garam. Jadi ada proses penggaraman di situ ya. Kemudian nanti ada pengeringan karena suhunya kan tinggi ya. Jadi suhunya bisa 70, 60 ya. Kemudian ada asap ya di situ. Jadi ada pemanasan, kemudian ada pengeringan juga dan ada pemasukan senyawa kimia di dalam asap tadi. Jadi merupakan kombinasi ya antara penggaraman, pengeringan, pemanasan dan pengasapan ya. Oke, metodenya ada dua ya secara garis besar gitu ya pengasapan ini ya. Yang pertama itu metode tradisional atau konvensional ya. Dan di metode ini memang ada dua cara juga ya. Jadi tergantung dari jarak biasanya ya atau suhu ya, suhu selama pengasapan ini. Jarak maksudnya jarak antara sumber asap dengan produk yang diasap ya, kemudian suhunya berapa gitu ya. Jadi ada dua, yang pertama itu disebut pengasapan dingin atau cold smoking ya. Jadi pengasapan dingin ini adalah proses mengasapkan ya, cara meletakkan ikan atau daging ya yang akan diasap agak jauh dari sumber asap ya. Misalnya pembakaran kayu dengan suhu kira-kira 40 sampai 50 ya. 50 derajat Celcius ya. Dan ini bisa 1 sampai beberapa hari karena suhunya tidak terlalu panas ya, 50 maksimum ya, 40 sampai 50. Jadi biasanya perlu waktu yang lebih lama ya. Yang kedua adalah pengasapan panas atau hot smoking. Pengasapan panas atau hot smoking ini adalah proses pengasapan ikan ya, di mana ikan yang akan diasapi itu diletakkan cukup dekat gitu ya, dekat ya, cuma beberapa kira-kira 50 cm lah ya, dekat itu ya, dari sumber asap gitu ya, 70 sampai 100 derajat Celcius suhunya tinggi ya, yang penting suhunya sebenarnya ya, jadi suhu di dalam
Dan lama pengasapannya 2 ya sampai 6 jam gitu ya. Bisa juga sih lebih lama dikit ya, 7 sampai 8. Biasanya 6 jam sudah jadi gitu ya. Yang tadi tradisional ya. Yang kedua, sekarang ada cara lain yang lebih disebutnya modern, itu menggunakan asap cair. Nah, dengan asap cair ini proses menggunakan sumber asap ya seperti pembakaran kayu atau menggunakan tempurung kelapa atau sabut itu tidak ada karena asapnya sudah jadi dalam bentuk asap cair. Nanti tinggal asap cair itu dimasukkan ke dalam air perendam biasanya ya. Tadi di dalam perendaman dengan air garam bisa dicampurkan asapnya ya. Atau di bumbu ya. Jadi ikan yang diasapkan ya, diberi bumbu kemudian nanti asap cairnya bisa dimasukkan di bumbu itu dicampur ya. Kemudian nanti bumbunya dimasukkan ke dalam daging ikan gitu ya. Seperti itu ya. Nanti di dalam asap cair food grade itu biasanya memang ada label ya, bagaimana pemakaiannya, berapa persen yang digunakan ya. Jadi asap cair bisa dipesan sebenarnya ya dari supplier yang memang menyediakan asap cair food grade ini ya. Jadi bisa ada supplier ya yang biasanya industri flavor gitu ya, ada juga ya yang menyediakan asap cair food grade, jadi bisa untuk makanan ya. Nah, lele asap ini seperti apa ya yang ada di pasaran ya. Jadi bentuknya biasanya 2, ada yang setengah kering ini ya, jadi tidak terlalu kering. Ini biasanya siap dimasak gitu ya, jadi tidak kering. Jadi nanti biasanya dilanjutkan dengan dimasak atau dikemas vakum ya, kemudian dijual tapi pada suhu yang dingin ya, suhunya lebih dingin juga karena kalau di suhu kamar tidak terlalu awet juga ya, mungkin sehari bisa ya, tapi kalau 2-3 hari tidak bisa biasanya ya. Jadi biasanya memang kalaupun ingin dijual itu dikemas kemudian ditaruh di tempat yang dingin ya. Ada juga yang kering seperti ini ya, ini kering ya. Biasanya dari rak pengasapan itu kering ya, jadi ini lebih awet karena kering sekali ya produknya ya. Nanti ini ya bisa dikemas gitu ya, dikemas kemudian divakum ya, bisa divakum, bisa dikemas hanya aluminium foil dengan plastik seperti ini ya. Bisa juga di kardus ya seperti ini ya. Jadi nanti kemasan sekundernya kardus gitu ya. Nanti ada gambarnya yang menarik di foto ya, kemudian ada resepnya. Dan ini biasanya dijual diberi nama selai ikan ya, karena mirip sebenarnya dengan membuat selai, jadi dikeringkan ya, diasap ya. Ikan lele misalnya bisa seperti ini ya, jadi dibuat menarik gitu ya, dikemas dengan menarik gitu bisa ya. Seperti ini biasa tersedia di toko oleh-oleh juga ya. Nah, masakan dari lele asap macam-macam ya. Kita lihat beberapa resep saja ya yang kita dapat dari internet atau dari majalah gitu ya, menggunakan bahan lele asap ini ya. Misalnya ini gulai lele asap, kemudian di sini lele asap kuah santan ya. Jadi memang kelihatannya menarik ya. Dan cita rasanya itu khas ya, jadi tidak seperti lele goreng biasa, ada aroma asapnya juga di situ ya. Bisa dicampur dengan bahan lain seperti dengan daun singkong misalnya seperti ini ya. Bisa juga bumbu kuning ya, atau yang terkenal adalah mangut ya, disebutnya mangut ya. Lele asap menjadi makanan khas di daerah tertentu ya, di Jawa ya, Jawa Tengah ya. Itu jadi ada santannya di sini ya, mangut lele asap tuh jadi kuliner yang terkenal juga gitu ya. Baik, sekarang kita ke metode beberapa cara gitu ya. Cara yang pertama itu menggunakan oven. Jadi ada oven pengasap khusus ya, yang memang disebutnya oven pengasap. Kenapa disebut oven? Karena di sini ada kompor ya, ada kompor dan juga ada alat untuk asap. Jadi ada 2 ya. Kemudian nanti prosesnya 2 tahap. Yang pertama itu dimatangkan dengan oven tanpa asap ya. Setelah matang kemudian baru dilakukan pengasapan. Jadi biasanya ada 2 kali ya. Nah, seperti ini oven pengasap tuh biasanya ya. Jadi ikannya digantung seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu ada kompor ya. Ada kompor, kemudian nanti setelah proses pematangan selesai diganti dengan asap gitu ya.
Jadi asap biasanya lebih lama 2 jam ya. Kalau dengan kompor ini biasanya sekitar setengah jam sudah matang gitu ya. Karena suhunya bisa 100 gitu ya, tinggi ya. Jadi dipanggang, kemudian nanti diasap ya. Kita lihat caranya ya. Pertama itu ikan dimatangkan ya 30 menit pada suhu 100 derajat misalnya ya. Seperti ini ya. Misalnya digantung kemudian dengan kompor dinyalakan ya. Jadi nanti ikannya kena panas itu ya, dipanggang ya dengan kompor ini matang gitu ya, tanpa asap ya. Itu kira-kira 30 menit. Berikutnya setelah matang baru kita lakukan pengasapan ya, menggunakan kayu biasa tempurung. Jadi kompornya diganti ya. Diganti diganti ini ya. Jadi ada wadahnya ya. Kemudian di sini dikasih misalnya tempurung kelapa lalu dibakar sehingga terbentuk asap dan dibiarkan ikannya kena asap ya. Ini kita kira-kira 2-3 jam, suhunya 80 derajat ya. Jadi nanti setelah matang baru kena asap gitu ya. Jadi warnanya jadi agak kecoklatan seperti ini ya. Itu cara pertama, alatnya disebut dengan oven ya, oven pengasap ya. Cara yang kedua alatnya beda, disebut lemari ya. Jadi bukan oven, lemari pengasapan. Jadi sebenarnya di sini proses tadi digabung jadi satu gitu ya. Jadi proses pematangan ya dan pengasapan jadi satu sehingga waktunya lebih lama ya. Jadi gabungan dari 2 tahap tadi 4-6 jam, suhunya 50-70 ya derajat ya. Dan langsung saja di sini ya dipanaskan dengan sumber panas dan sekaligus ada asapnya. Jadi di sini misalnya pakai tempurung kelapa ya. Tempurung kelapa dinyalakan, kemudian dibiarkan asap di sini. Nanti ada lemarinya di sini ya, lemarinya ditutup rapat gitu ya. Lalu biasanya ada alat pengeluaran di atasnya ada untuk mengeluarkan asap juga. Ini contohnya ikan patin bisa dilakukan ya, ikan lele juga bisa digantung sama ya seperti oven pengasap juga ya. Kemudian nanti dibiarkan ya selama 4-6 jam itu nanti jadi ikan asap ya. Suhunya juga bisa 70 ya, 60 tergantung dari lemarinya gitu ya. Nah ini resepnya misalnya ya seperti ini caranya ya, ini salah satu cara saja ya. Ikan lele ya bisa lele lewat panen ya. Kenapa lewat panen? Karena lele itu biasanya dipanen pada ukuran 8-10 ya per kilo gitu, itu ideal ya. Jadi itu yang harganya paling tinggi biasanya ya. Kalau lewat dari situ biasanya lebih murah gitu ya. Misalnya beratnya 250 gram ya, itu bisa dibuat lele asap ya, disiangi ya, dibelah 2 ya. Bisa juga memang bentuknya itu seperti pecel lele, jadi tidak dibelah 2 gitu. Bisa juga nanti digantung ya, diasapin tergantung selera ya. Bisa juga dibelah 2 ya, bisa juga tadi bentuknya tidak dibelah 2 ya. Kemudian dicuci bersih ya. Kemudian direndam dalam air garam, jadi ada penggaraman ya selama 30 menit gitu ya. Digarami kemudian ditiriskan dulu ya. Jadi jangan sampai nanti ada tetesan air, banyak tetesan air gitu ya. Jadi nanti mengganggu proses pengasapan ya. Jadi ditiriskan ini penting ya. Jadi tahap yang penting sehingga nanti masuk ke lemari pengasapan itu kesat gitu ya, tidak ada air yang menetes-netes gitu ya. Jadi lebih lebih mudah nanti ya. Kemudian ya diberi sumber asap dan sumber panas ya. Dibiarkan 6-8 jam ya. Ya 6 jam biasa rata-rata ya. 4-6 jam ya. Bisa sampai 8 jam ya. 50-70 derajat Celcius ya suhunya ya. Nah biasanya tadi sumber asapnya itu menggunakan batok kelapa ya, bisa juga ya. Bisa kayu kering ya, kayu keras maaf ya. Kayu keras itu berarti kayu yang tidak bergetah gitu ya. Jadi itu bisa juga sabut ya. Yang penting selama proses pengasapan itu dijaga ada panas dan juga ada asap ya yang masuk ke dalam lemari ya. Lalu setelah proses itu dibiarkan kering ya, dibiarkan ya. Bisa beberapa jam gitu ya sampai kering ya. Lalu dikemas ya, dikemas vakum dan bisa juga nanti diberi label dan dijual gitu ya. Ini menggunakan lemari pengasap ya.
Ini contoh lemari pengasap desain ya yang kita kembangkan sendiri. Ini memang kami mengembangkan sendiri ya. Jadi kita juga mengembangkan lemari pengasapan ini, desainnya seperti ini. Jadi tidak ada oven, jadi tidak ada kompor, tadi langsung aja di sini tempat untuk api ya dan api dan asap gitu ya. Dari sini panasnya ya. Sehingga nanti panas akan masuk ke sini, asap juga masuk ke dalam lemari. Ini tertutup lemarinya ya. Kemudian nanti ini ada cerobong ya untuk mengeluarkan asap ya. Kemudian dari bawah ini sebenarnya ada dua yang masuk, ada asap juga ada panas. Jadi nanti ini cerobongnya ya ada di belakang gitu ya. Untuk asap dan panas itu ada dua ya. Supaya nanti asapnya lebih banyak ya ke dalam ya. Nah di dalamnya biasanya ada tempat untuk menggantung ya. Dan ini nanti dilengkapi dengan kawat-kawat juga ya. Ada kawat-kawat untuk menggantung ikan gitu ya. Kawat-kawatnya dilengkapi untuk menggantung ikan, bisa juga pakai benang sih ya. Jadi tergantung ya. Di atas juga ada ya. Bisa digantung ya. Ikannya digantung misalnya ikan lele atau ikan patin ya. Bisa digantung di sini, kemudian nanti di bawahnya diasapin gitu ya. Nah ini cara kerjanya ya, nanti selama pengasapan tuh di dalam ini, di bagian dalam ya ikannya digantung pakai kawat tadi ya, dikasih kawat untuk menggantung ikan lele misalnya ya sampai kering nih ya. Jadi bisa 6 jam ya atau kadang-kadang sampai 8 jam nanti digantung ke sini ya sampai kering. Jadi di sini jenuh dengan asap dan suhunya panas ya sekitar 70. Jadi tidak seperti oven pemanggang sih ya, tapi suhunya bisa 70-an gitu ya. Tapi kan waktunya bisa lama ya, 6 jam gitu ya, jadi nanti kering juga gitu ya. Nah ini prosesnya seperti apa, ini uji coba ya dari alat lemari yang kita kembangkan tersebut. Kita lihat ya sebentar videonya ya. Nah ini untuk membuat sumber panas ya dan asap, ada tempurung kelapa gitu, jadi nyala gitu ya, jadi ada api ya, ada bara gitu ya, kemudian ada asap, nanti asapnya lewat cerobong masuk ke sini ya ke dalam lemari. Jadi di dalam lemarinya itu asapnya jenuh gitu ya, jadi semua bagian lemari itu berasap ya. Jadi kena asap gitu ya. Nah di atasnya ada cerobong untuk bisa diatur pengeluaran asapnya ya. Nah ini kelihatan kan sini ya, dan suhunya juga panas ya di sini ya. Ini memang tidak ada ikannya, jadi hanya untuk uji coba kerja alat ya. Oke, nah selain tadi sebenarnya ada juga yang sederhana ya, menggunakan rak aja ya. Rak pengasapan, jadi desainnya sederhana seperti ini. Jadi di sini ada di bawah ada kayak rak gitu ya, ada apa ya? Di sini biasanya ada untuk menampung produk di atasnya, itu biasanya bisa dari kawat, bisa juga dari bilah bambu gitu ya. Kemudian ditaruh ikannya, kemudian di bawahnya itu ada sumber api dengan asap gitu ya. Kadang-kadang apinya nyala juga menggunakan kayu ya, kayu keras biasanya ya. Dan ini biasanya panjang ya, panjang sini dan ditutup sekedarnya, ini ada penutupnya juga ya, supaya mungkin panasnya tidak banyak yang keluar ya. Jadi panasnya nanti ke atas gitu ya. Jadi panjang ya, bisa 10 meter gitu ya. Ini biasanya di masyarakat banyak juga ya, di pengasapan tradisional gitu ya. Jadi nanti ikannya kena asap seperti ini, dan ini prosesnya lama, bisa seharian gitu ya. Seperti ini misalnya ya, kering ya, produknya jadi kering gitu ya. Jadi menggunakan rak pengasapan, bisa jadi bambu ya, kayu ya, nanti ada kawat di sini, besi ya. Kemudian menggunakan kayu yang diletakkan di bawah rak pengasapan, jadi di sini bisa kayu ya. Nanti ada juga yang dari kayu gitu ya, bisa jadi kawat ya. Kayu untuk pemanas biasanya menggunakan kayu keras yang tidak bergetah ya. Jadi kayu-kayu pohon-pohon keras gitu ya. Jadi nanti dibakar di sini ya. Pengasapan dilakukan sampai dihasilkan produk yang lele yang kering ya, matang gitu, bisa sampai 24 jam atau lebih ya bahkan ya. Jadi kering itu produknya ya.
Nah ini yang praktek tradisional ya, banyak dilakukan masyarakat seperti ini ya biasanya. Ini dari kawat nih, menggunakan rak dari kawat ya. Ikannya ditaruh di sini saja ya. Kemudian ini sumber asapnya karena biasanya terbuka jadi suhunya memang rendah gitu ya, sehingga prosesnya lama sampai kering gitu ya. Ini yang sebelah kanan ini dari bilah bambu juga bisa ya. Kemudian sumber asapnya di bawahnya gitu ya. Oke. Nah berikutnya nih proses yang lebih dalam tanda petik modern ya, menggunakan asap cair. Jadi keunggulannya dengan asap cair itu prosesnya lebih sebentar ya, lebih sebentar karena tahap memasukkan asap itu tidak menggunakan kayu ya, menggunakan asap tapi sudah langsung dari asap gitu ya. Nanti asap cairnya itu langsung ditaruh di bahan perendam saja ya, bisa juga ke bumbu gitu ya, sesuai dengan resepnya gitu. Nah ini produknya biasanya sebagian besar itu belum kering benar, jadi nanti dimasak gitu ya, atau dikemas vakum dan dijual pada suhu yang lebih rendah gitu ya, supaya lebih awet ya. Nah caranya ya, lele misalnya ya, disiangi ya, dicuci, direndam dalam larutan garam 5% tadi ya. Kemudian langsung ditambah asap cair karena asap cair larut di dalam air ya. Nanti tergantung label ya, penggunaannya berapa persen gitu ya. Bisa dimasukkan ke sini ya, bisa 1-5% ya. Biasanya kalau beli itu biasanya ada yang sangat pekat sehingga itu kita encerkan dulu baru nanti siap digunakan ya, 1-5% itu ya. Selama 30 menit ya. Nah bisa juga diberi bumbu ya, diberi bumbu kunyit misalnya ya, supaya nanti warnanya lebih menarik ya. Nah seperti ini ya, direndam ya, direndam ada bumbunya, lalu ada asap cairnya di sini. Jadi proses pemberian asap langsung di sini ya, jadi tidak perlu menggunakan kayu lagi ya, sehingga nanti prosesnya lebih cepat gitu ya, lebih cepat ya. Kemudian ada proses penting juga, setelah itu harus ditiriskan ya, supaya nanti kan setelah ini dimasak dengan oven biasanya ya, dipanggang atau di oven ya, sebagian besar dengan oven gitu ya. Jadi proses penirisan penting ya, supaya nanti lebih cepat gitu keringnya ya, lebih cepat masaknya. Jadi ditiriskan ya, misalnya ditaruh di tempat yang ada untuk airnya ke bawah gitu ya, ditiriskan ya. Kemudian di oven ya. Nah ovennya biasanya memang oven pemanggang gitu ya. Jadi ikan dipanggang dengan oven pemanggang biasa gitu ya. Jadi bukan oven yang suhunya 70 tapi 150 sampai 180 derajat. 1 jam ya, 1 jam sampai 45 menit sampai 1 jam. Jadi matang gitu lelenya ya. Tapi karena pengasapannya sudah terjadi selama perendaman ini ya. Selama 30 menit cukup untuk membuat flavor ya, dan asap tuh meresap ke dalam daging ya, daging ikan lele ini. Kemudian nanti dikeringkan dengan cara di oven ya, dimatangkan dan dikeringkan dengan cara di oven ya. Ini oven pemanggang biasa ya, bisa dilakukan dengan oven pemanggang biasa. Ini ada ikan lelenya tuh di atas oven ya, di dalam maksudnya ya, ada ikan lelenya juga ya. Jadi dibiarkan dingin ya, lalu bisa dikemas ya, dikemas vakum gitu ya. Jadi ini jauh lebih cepat ya, mungkin bukan hanya untuk ikan lele, ikan lain juga bisa ya, dan bisa dimodifikasi sendiri prosesnya. Yang penting prosesnya itu ada proses pemberian asap cair ya, bisa langsung ke larutan perendam ya, digaramin, bisa juga dibumbu sebenarnya, bisa juga kering kan, ada pemberian bumbu ya, ditaruh di sini bumbunya ya, sekaligus dengan asap cairnya ya. Berapa persen penggunaannya tergantung dari produk dan merek asap cair food grade yang kita peroleh gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan berguna ya. Jadi itu sharing tentang pengasapan ikan ya. Silakan lihat video-video lainnya di channel Teknopangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah berkunjung ke channel Teknopangan. Jika Anda suka dan berkenan, silahkan mengklik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kita ini. Sampai jumpa pada video Teknopangan selanjutnya.